Ketemu lagi dengan saya Pak Elias Simbulun. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan setiap kegiatan. Saat ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah merupakan peluang gabungan dua kejadian atau lebih. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah hanya peluang dua kejadian. Antara lain, peluang dua kejadian saling lepas. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan A dan himpunan B terpisah, jadi saling lepas. Jadi, jika kejadian A dan kejadian B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B dituliskan seperti ini. Peluang A gabung B sama dengan PA plus PB. Perhatikan cirinya atau menggunakan gabungan. PA gabung B sama dengan PA plus PB. Berikutnya, peluang dua kejadian tidak lepas. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan A dan himpunan B ada kesamaan. Ada irisan. A iris B. Dikatakan kejadian A dan B tidak lepas. Jadi jika kejadian A dan B tidak lepas, maka peluang kejadian A atau B, PA gabung B sama dengan PA plus PB min PA iris B. Jadi yang membedakan saling lepas dan tidak lepas hanyalah irisan. Oke, biar jelasnya saya berikan contoh berikut. Pada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan, tentukan peluang munculnya A. Jumlah mata dadu 7 atau 10. B. Jumlah mata dadu prima atau genap. Kita bahas yang A. Jumlah mata dadu 7 atau 10. Misalkan A itu adalah jumlah mata dadu sama dengan 7. Apa saja? 16, dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 6. Jumlahkan kan 7. Kemudian 25, 34, 43, 52, 61. Kalau dijumlahkan semua kan yang 7. Berapa banyak anggotanya? Ada 6. Dengan demikian, maka peluangnya menjadi 6/36. Oke? Kemudian kalau peristiwa B, jumlah mata dadunya 10. Karena jumlah mata dadu 7 atau 10. Ada dua peristiwa sekarang di sana. B itu jumlah mata dadu sama dengan 10. Apa saja yang jumlahnya 10? Mata dadu pertama 4, dadu kedua 6. Atau 5, 5 atau 6, 4. Ada lagi enggak yang jumlahnya 10? Tidak ada, cuma ini. Ada 3. Kalau begitu peluangnya berapa? 3/36. Jadi, peluang A gabung B atau peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10 sama dengan PA tambah PB. Karena kejadian A dan kejadian B terpisah, tidak ada yang sama. Kita lihat anggotanya. Jadi PA gabung B sama dengan PA plus PB sama dengan 6/36 tambah 3/36 sama dengan 9/36. Sama dengan, silakan disederhanakan. Kita lanjutkan yang B. Yang B adalah peluang munculnya jumlah mata dadu prima atau genap. Jumlah mata dadu prima, kita misalkan A, jumlah mata dadunya prima. Supaya lebih mudah, saya gunakan tabel. Gunakan tabel seperti ini. Ya. Dadu pertama, dadu kedua. Jumlah mata dadunya prima, saya jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 6, 7 prima. Kemudian 2 tambah 1, 3. 2 tambah 3, 5. Dan seterusnya. Yang berwarna merah adalah bilangan prima. 2, 3, 5,
5, 7, dan 11. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga peluangnya adalah 15 per 36. Ingat, banyaknya semua kejadian adalah 36. Oke? Kemudian yang B. Bagaimana dengan yang B? B itu jumlah mata dadu genap. Kan? Ada berapa? Kita lihat lagi tabel. Akan lebih mudah. Yang genap, kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 6, 8. Kita lihat yang berjumlah genap berwarna hijau. Jumlahnya 4, jumlahnya 6, jumlahnya 8, jumlahnya 10, dan jumlahnya 12. Terakhir 6 tambah 6, 12. Yang berwarna hijau adalah jumlah mata dadu genap. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 18. Jadi peluangnya jumlah mata dadu genap adalah 18. Peluangnya adalah 18 per 36. Kita lihat, ada nggak yang sama antara jumlah prima dengan jumlah genap? Kita lihat di sini. Dia merah dan juga dia hijau. Ada yang cuma satu, yaitu angka berapa? Angka 2. Hanya angka 2. Banyak anggotanya cuma 1. Maka peluangnya menjadi apa? 1 per berapa? 36. Oke? Jadi kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian yang tidak lepas. Karena ada irisannya. Tinggal masukkan. Peluang kejadian A atau B sama dengan PA-nya berapa? 15 per 36 tambah. PB-nya 18 per 36. PA iris B-nya 1 per 36. Jumlahkan berapa itu? 32 per 36. Silakan disederhanakan. Oke? Kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Misal terdapat 12 kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 12. Jika diambil sebuah kartu secara acak, maka tentukan peluang yang terambil kartu bernomor prima atau kartu bernomor ganjil. Penyelesaian. Ruang sampelnya sudah jelas, 12 kartu bernomor 1 sampai dengan 12 ini. Berarti NS-nya sama dengan 12. Misalkan A adalah bilangan prima. A-nya bilangan prima. Apa saja bilangan prima dari sini? Yaitu angka 2, 3, 5, 7, 9, bukan. 11. Ada lagi? Enggak ada. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5. Maka peluangnya adalah 5 per berapa? 12. Oke. Kemudian misalkan B adalah peristiwa, B-nya adalah bilangan ganjil. Munculnya bilangan ganjil. Apa saja bilangan ganjil dari sini? Sudah saya tulis 1, 3, 5, 7, 9, 11. Banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Maka peluangnya menjadi 6 per 12. Kita lihat, ada nggak irisannya? Ada nggak yang sama antara kejadian A dan kejadian B? Kita lihat, ada nggak irisannya? Ini dengan ini. Oh, ternyata ada. Angka 2 tidak ada. Angka 3 ada. 3. Terus 5. Terus 7 juga ada. Terus 11. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya menjadi apa? 4 per 12. Peristiwa A dan B adalah kejadian yang tidak lepas. Jadi PA gabung B sama dengan PA plus PB min PA iris B. Tinggal masukkan. PA-nya 5 per 12. PB-nya 6 per 12. PA iris B-nya 4 per 12. Sama dengan berapa? 7 per 12.
Oke, mudah kan? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk peluang dua kejadian saling bebas. Jadi, dua kejadian yang saling bebas maksudnya adalah muncul tidaknya kejadian yang satu tidak dipengaruhi muncul tidaknya kejadian yang lain. Muncul tidaknya kejadian yang satu tidak dipengaruhi muncul tidaknya kejadian yang lain. Jadi kejadian A dan B, perhatikan kata dan, saling bebas jika PA dan B, iris B dan, cirinya dan menggunakan irisan. PA iris B sama dengan PA kali PB. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, pada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan, tentukan peluang munculnya A. Mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua angka 5. Yang B, mata dadu pertama lebih kecil dari 3 dan mata dadu kedua lebih kecil dari 5. Nah, kita bahas yang A. Peluang munculnya mata dadu pertama angka 2. Kalau kita misalkan A itu adalah munculnya mata dadu pertama itu angka 2. Cuma angka 2. Berarti anggotanya berapa? 1. Kalau gitu peluangnya berapa? 1/6. Kemudian B, peluang munculnya mata dadu kedua itu angka 5. Mata dadu kedua itu hanya angka 5. Berarti anggotanya cuma angka 5. Berarti peluangnya juga 1/6. Munculnya angka 2 tidak dipengaruhi munculnya angka 5. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jadi kejadian A dan B itu saling bebas. Maka PA dan B sama dengan PA kali PB. Tinggal masukkan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Oke? Gampang kan? Kita lanjutkan yang B. Bagaimana dengan yang B? Peluang munculnya mata dadu pertama lebih kecil dari 3 dan mata dadu kedua lebih kecil dari 5. Misalkan mata dadu pertama itu X. Misalkan X adalah mata dadu pertama lebih kecil dari 3. Apa saja? Berarti 1 dan 2. Banyaknya 2, peluangnya berapa? Peluangnya 2/6. Kemudian misalkan Y adalah peluang munculnya mata dadu kedua lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 berarti apa angka? 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggotanya 4. Peluangnya berapa? Berarti 4/6. Maka peluang munculnya mata dadu pertama lebih kecil 3 dan mata dadu kedua lebih kecil dari 5, tinggal kalikan PX kali PY. 2/6 kali 4/6 sama dengan 8/36. Gampang kan? Perhatikan juga ini saya gunakan tabel. Akan lebih mudah. Enggak? Tadi peluang munculnya mata dadu pertama lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Lebih kecil dari 3 berarti angka 1 dan 2. Dan mata dadu kedua lebih kecil dari 5, berarti angka 1, 2, 3, 4. Dan berarti bersama-sama. Berarti yang mungkin 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian 21, 22, 23, 24. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ruang sampelnya ada berapa? 36. Benar, 8/36. Oke? Silakan nanti coba sendiri ya menggunakan tabel. Akan lebih mudah. Bisa diplototin. Langsung selesai. Kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Pada kotak pertama terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Pada kotak kedua terdapat 4 bola merah dan 2 bola hijau. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang bola yang terambil, bola merah pada kotak pertama dan bola merah pada kotak kedua.
Jelasnya saya buat seperti ini. Kotak pertama terdapat 5 bola merah, 3 bola putih. Pada kotak kedua terdapat 4 bola merah dan 2 bola hijau. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola. Kotak pertama dan kotak kedua diambil sebuah bola. Ditanya peluang bola yang terambil pada kotak pertama. Pada kotak pertama berwarna merah. Kotak pertama terambil merah. Dan kotak kedua terambil juga berwarna merah. Maka peluang pada kotak pertama terambil merah dan kotak kedua terambil merah sama dengan peluang kotak pertama merah dikali peluang kotak kedua merah. Udah tinggal melanjutkan. Peluang terambilnya 1 bola merah pada kotak pertama. Ingat cuma 1 ngambilnya. Banyaknya bola merah 5. Semua bola di kotak pertama ada 8. Peluang terambilnya merah pada kotak kedua. Berapa di sini? Merahnya 4. Semuanya 6. Udah kalikan 5 kali 4 berapa dulu? 20. 8 kali 6 dulu berapa? 48. Silahkan disederhanakan. Mudah kan? Ini yang terakhir, peluang kejadian bersyarat. Ditulis seperti ini. PB syarat A. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Jadi peluang B syarat A, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Jadi PB syarat A sama dengan PA iris B per PA. Agar lebih jelas saya berikan salah satu contoh. 2 buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, tentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Saya ulangi, jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, tentukan peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Misalkan, peristiwa A adalah mata dadu pertama yang muncul bilangan ganjil. Jadi mata dadu pertama yang muncul bilangan ganjil berarti tidak peduli mata dadu berapapun pada dadu yang kedua. Apa saja? Mata dadu pertama muncul bilangan ganjil. Mata dadu pertama saja yang ganjil. Kalau gitu apa saja? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian apa lagi? 31 mata dadu pertama ganjil. 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 36. Kemudian apa lagi? 51, 52, 53, 54 sampai dengan 56. Mata dadu pertama ganjil. Ya? Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti peluangnya adalah 18 per 36. Kemudian kita misalkan B itu adalah peristiwa jumlah mata dadu lebih kecil dari 5. Jumlah mata dadu lebih kecil dari 5. Apa saja? 1, 1. Kalau jumlah kan 2. 1, 2. 1, 3. 2, 1. 2, 2. 3, 1. Jumlahnya kan lebih kecil dari 5. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kan? Baru kita lihat, ada nggak irisan antara peristiwa A dan peristiwa B yang sama? 1, 1. Di sini ada 1, 1. 1, 2 ada 1, 2. 1, 3 ada 1, 3. 2, 1 tidak ada. 2, 2 tidak ada di sana. Kemudian 3, 1 ada. Berarti yang sama itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1. Berapa peluangnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 36. Kalau gitu, peluang kejadian jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5 jika mata dadu pertama ganjil. Peluang kejadian jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5 jika mata dadu pertama ganjil adalah peluang B syarat A. Sama dengan PA iris B per PA. Berapa PA iris B? 4 per 36. PA-nya berapa? 18 per 36. Sama dengan 4 per 18. Silakan sederhanakan.
bagi 2, 2/9. Oke, itulah peluang bersyarat. Demikianlah penjelasan saya. Saya harapkan kamu semua ulangi kembali penjelasan saya supaya kamu lebih mengerti, sehingga dapat mengerjakan soal yang berhubungan dengan peluang kejadian majemuk. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.